Anak kembar yang berasal dari Denmark bernama Marcus dan Lucas adalah anak kembar namun beda ayah. Setelah Marcus dan Lucas lahir, tentu saja Michael dan juga Tommy menuntut kejelasan mengenai siapa ayah kandung Marcus dan Lucas. Lucy dan Maria disebut sebagai saudara kembar yang paling menonjol di dunia karena karakteristik fisik mereka yang sangat berbeda. Dengan penampilan yang berlawanan, sulit untuk percaya bahwa dua gadis yang mencolok ini adalah saudara kembar. Kembar siam ini memiliki satu tubuh dengan dua kepala, dua kaki dan lengan, dua tulang punggung, tiga paru-paru, dua hati, dua perut, tiga ginjal, sistem sirkulasi bersama dan alat reproduksi bersama. Anastasia Wella menjadi wanita Indonesia pertama yang mengidap kondisi mental dissociative identity disorder. Secara umum, kondisi ini dikenal sebagai kepribadian ganda. Ahli genetika memperkirakan bahwa 16 juta laki-laki atau sekitar 0,5% dari populasi laki-laki di bumi berkaitan secara genetik dengan Genghis Khan. Sultan Utsmania dikesankan penuh nafsu yang hidup dengan dikelilingi wanita-wanita cantik. Atlantis adalah sebuah peradaban kuno yang kabarnya hilang secara misterius dan terus menjadi topik pembicaraan para peneliti dan penggemar sejarah hingga saat ini. Anak kembar yang berasal dari Denmark bernama Marcus dan Lucas adalah anak kembar namun beda ayah. Meski kembar dan sama-sama terlahir di rahim yang sama pada tanggal 25 Agustus 2005, Marcus dan Lucas sama sekali tak memiliki kemiripan. Marcus berperawakan pendek, gemuk, berambut merah, dan cenderung kalem. Sedangkan Lucas lebih jangkung, energik, dan berambut pirang. Haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Pengakuan dari sang ibu, Charlotte Hilbrand, sebelum mengandung anak kembar, masih memiliki suami bernama Michael. Namun pada Agustus 2004, pasangan suami istri ini memilih untuk bercerai. Tidak lama setelah bercerai, Charlotte segera bertemu pacar barunya bernama Tommy di sebuah bar di Aalbeck. Singkat cerita, Charlotte dan Tommy langsung akrab dan langsung berhubungan intim. Namun ternyata, mantan suami Charlotte masih berharap untuk bisa rujuk kembali dengan Charlotte. Pasangan ini kemudian berhubungan intim. Dan hanya dalam jeda 48 jam sejak Charlotte melakukan hal yang sama dengan Tommy. Setelah Marcus dan Lucas lahir, tentu saja Michael dan juga Tommy menuntut kejelasan mengenai siapa ayah kandung Marcus dan Lucas. Mereka bertiga pun melakukan tes DNA. Saat Marcus dan Lucas berusia 1 tahun, hasilnya sudah bisa ditebak bahwa Marcus dan Lucas adalah anak kandung dari Michael dan juga Tommy. Marcus memiliki kecocokan DNA dengan Michael, sedangkan Lucas mewarisi DNA Tommy. Berkat hasil tes DNA itu, tak ada pihak yang dikecewakan. Kasus kembar beda ayah ini terjadi sangat langka, yaitu hanya 1 dari 1 miliar. Lucy dan Maria disebut sebagai saudara kembar yang paling menonjol di dunia karena karakteristik fisik mereka yang sangat berbeda. Mereka lahir pada Januari 1997 di kota Gloucester, Inggris. Lucy memiliki rambut pirang lurus, kulit cerah, dan mata biru tua. Sedangkan saudara kembarnya Maria berambut hitam keriting, berkulit gelap, dan bermata coklat berkilau. Dengan penampilan yang berlawanan, sulit untuk percaya bahwa dua gadis yang mencolok ini adalah saudara kembar. Si kembar ini seringkali dikira hanya sebatas teman karena wajah mereka yang tak mirip sama sekali. Bahkan beda warna kulit. Ibu mereka yaitu Donna adalah hibrida Jamaika, sedangkan ayah mereka Vince adalah orang kulit putih. Maria diketahui belajar hukum di Cheltenham College, sementara Lucy belajar seni dan desain di Gloucester College. Abigail dan Brittany Hensel lahir pada tanggal 7 Maret 1990 di Minnesota, Amerika Serikat. Kembar siam ini memiliki satu tubuh dengan dua kepala, dua kaki dan lengan, dua tulang punggung, tiga paru-paru, dua hati, dua perut, tiga ginjal, sistem sirkulasi bersama dan alat reproduksi bersama. Meskipun demikian, keduanya bisa hidup normal. Kembar siam ini masing-masing mengoperasikan bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan leher di sisi berbeda. Brittany sisi kiri, saudarinya Abigail mengoperasikan bagian tubuh yang kanan. Namun kekompakan mereka
Mereka sangat luar biasa, itu sebabnya mereka mampu hidup normal. Yang luar biasa lagi, mereka lolos uji surat izin mengemudi saat berusia 16 tahun. Sebuah prestasi hasil kerjasama yang membingungkan banyak orang, dengan masing-masing kembar menggunakan satu tangan untuk mengontrol kemudi. Had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Anastasia Wella menjadi wanita Indonesia pertama yang mengidap kondisi mental dissociative identity disorder. Secara umum, kondisi ini dikenal sebagai kepribadian ganda. Wella memiliki 9 kepribadian yang berbeda, di antaranya Wella sebagai host atau pribadi asli, Naura karakter temperamen, Paula seorang yang ahli berhitung, Saraswati karakter model dan penari, Atin sosok anak kecil berusia 9-10 tahun, Andreas sosok pria yang suka melakukan kekerasan, Revlin sosok anak milenials, Ayu sosok yang pandai menulis sastra, dan Bilkis yang pintar baca Al-Quran padahal ia beragama Katolik. Exposure, I just wanna be a loner. Kepribadian ganda yang diidapnya disebabkan karena ia mengalami trauma yang dahsyat akibat perlakuan kasar dari orang tuanya di masa lalu. Dia juga sering mengalami tekanan dari lingkungan sekolah. The rug, all my problems that I shove. Genghis Khan merupakan seorang kaisar atau khan yang memimpin kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Genghis Khan lahir di pegunungan Khenti, Mongolia pada tahun 1162. Ia memimpin kekaisaran Mongolia pada periode 1206 hingga 1227 dan sukses menaklukkan banyak wilayah Asia Tengah. Bahkan kekaisaran Mongolia tercatat sebagai negara yang hampir mendominasi seluruh dunia karena kekuasaannya mencapai wilayah Arab, Asia Tenggara, dan Eropa. Menurut beberapa catatan sejarah, Genghis Khan memiliki harem atau selir mencapai 1000 perempuan. Ahli genetika memperkirakan bahwa 16 juta laki-laki atau sekitar 0,5% dari populasi laki-laki di bumi berkaitan secara genetik dengan Genghis Khan. Ini berarti dia menjadi ayah dari ratusan anak selama hidupnya. Hanya ada satu orang dalam sejarah yang bisa menjadi ayah dari banyak anak di seluruh Timur Tengah hingga Cina. Penakluk legendaris Mongol itu jelas melakukan banyak hubungan seks dengan banyak wanita. Rug, all my problems that I shove. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman seringkali digambarkan kasar dan kejam dalam interpretasi Barat. Salah satu yang paling kontroversial adalah penggambaran praktek harem dalam Kesultanan Utsmaniyah. Sultan-Sultan Utsmaniyah dikesankan penuh nafsu yang hidup dengan dikelilingi wanita-wanita cantik. Let the thoughts build up until I can't hear. Lansir Ancient Origins, harem dalam Kesultanan Utsmaniyah dideskripsikan sebagai kumpulan istri, pelayan, dan selir sultan yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Mereka dijadikan pemuas hasrat seksual namun terkadang digunakan untuk melahirkan ahli waris. Jadi, harem dianggap tidak hanya menjadi pemuas hasrat seksual bagi sultan, harem melayani sultan dengan lebih dari satu cara. Utamanya, harem menjadi simbol utama kekuasaan dan kekayaan sultan. Kepemilikannya atas wanita dan kasim, sebagian besar sebagai budak, menunjukkan kekayaan dan kehebatannya. Rug, all my problems that I shove. Atlantis adalah sebuah peradaban kuno yang kabarnya hilang secara misterius dan terus menjadi topik pembicaraan para peneliti dan penggemar sejarah hingga saat ini. I got nightmares in my head. Legenda Atlantis pertama kali disampaikan oleh filsuf Yunani kuno Plato dalam karya-karyanya pada abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah pulau yang kaya raya dan makmur di tengah Samudra Atlantik. Namun karena keangkuhan dan kemerosotan moral penduduknya, pulau tersebut tenggelam dalam satu malam dan hilang selamanya ke dasar lautan. But damn, no closure, moving closer. No exposure, I just want. Banyak peneliti dan arkeolog telah melakukan ekspedisi dan penelitian yang intensif untuk mencari petunjuk yang bisa mengungkap keberadaan Atlantis. Namun, keberadaan Atlantis tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Rug, all my problems that I shove. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.